Hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk memulihkan ekonomi terutama di kuartal kedua tahun ini. Dan langkah apa saja ini yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, Mangi, mungkin bisa diceritakan begitu proyeksi ekonomi Indonesia ini di kuartal kedua. Memang ada optimisme baru sekitar 7%-an. Apa yang menjadi latar belakang sih sebenarnya pemerintah berani memasang target sekitar 7% di kuartal kedua? Baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, tidak terasa ya saat ini kita telah memasuki bulan keempat di tahun 2021, yaitu bulan April yang artinya kita telah memasuki kuartal kedua tahun 2021. Dan ternyata kuartal kedua tahun 2021 ini memang bertepatan sekali dengan momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Dan sebenarnya di sisi lain ketika memasuki kuartal 2 yang memang bertepatan ya dengan momen Lebaran dan juga Ramadan ini, memang di satu sisi bisa menjadi peluang dan juga tantangan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan, mendongkrak kembali perekonomian Indonesia di kuartal kedua tahun 2021. Karena jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020 pemirsa dan juga Pras, pada kuartal kedua tahun 2020 lalu PDB Indonesia terkontraksi sekitar 5,32%. Tapi ternyata di tahun 2021 ini pemerintah memprediksi bahwa kuartal kedua tahun 2021 untuk PDB kita ini akan tumbuh sekitar 7 sampai dengan 8%. Pras dan juga pemirsa, dan tentunya hal tersebut juga disebabkan ya oleh beberapa indikator, antara lain karena beberapa waktu belakangan ini Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur kita juga sudah mulai mengalami perbaikan, sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan begitu ya, karena pada bulan Maret 2021 lalu PMI kita menyentuh level tertingginya yaitu di angka 53,2. Kemudian pemerintah juga menyatakan bahwa hingga saat ini penanganan COVID-19 di Indonesia juga sudah mulai membaik, yang tergambar dari penambahan ya kasus harian COVID-19 di Indonesia juga sudah mulai melandai. Jadi itulah Pras beberapa hal yang memang menyebabkan pemerintah optimistis begitu ya, akhirnya memproyeksi bahwa kuartal 2 tahun 2021 ini Indonesia ekonominya akan tumbuh di angka 7 sampai dengan 8%, Pras. Itu dia memang menjadi salah satu harapan selanjutnya ya untuk perkembangan kuartal kedua. Tapi nextnya sebenarnya langkah-langkah apa saja juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini Mangi, terutama untuk mendongkrak ekonomi pada kuartal kedua ini? Baik, jadi memang sudah ada beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah ya untuk mendongkrak perekonomian Indonesia terutama di kuartal kedua tahun 2021 ini. Karena jika kita kilas balik sedikit, pada bulan Maret 2021 lalu Pras, pemerintah resmi memberlakukan relaksasi PPNBM bagi kendaraan bermotor baru atau relaksasi penjualan pajak atas barang mewah begitu ya, yang memang diberlakukan bagi kendaraan bermotor yang cc-nya maksimal di 1.500 cc. Dan memang untuk relaksasi PPNBM tersebut ya yang mulai berlaku pada Maret 2021 lalu, ini dibagi 3 tahap, karena tahap pertama ini berlaku pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, di mana pada tahap tersebut ya, pemerintah ini memberikan relaksasi PPNBM sekitar 100%. Kemudian di tahap kedua ini masuk di bulan Juni sampai dengan Agustus 2021, yang artinya pemerintah ini memberikan relaksasi PPNBM sekitar 50%. Kemudian di tahap terakhir yaitu tahap ketiga, pemerintah memberikan relaksasi PPNBM bagi mobil atau kendaraan bermotor yang cc-nya maksimal di 1.500, ini sekitar 25% untuk relaksasi pajaknya. Dan memang hal tersebut diperuntukkan bagi kendaraan bermotor baru yang memang TKDN-nya atau tingkat kandungan dalam negerinya ini sekitar 70%. Dan ternyata hasilnya Pras pada bulan Maret 2021 lalu saja sudah bisa mendongkrak begitu ya penjualan kendaraan bermotor baru di Indonesia yang meningkat sekitar 140% menurut data dari Kementerian Perindustrian. Kemudian di bulan April 2021 ini pemerintah juga kembali memperluas kebijakan relaksasi PPNBM bagi mobil di atas 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Dan kita berharap ya, semoga kedepannya dengan stimulus-stimulus yang telah dilakukan oleh pemerintah atau telah diberikan oleh pemerintah ini dapat mendongkrak perekonomian Indonesia tidak hanya di kuartal kedua tahun 2021, tapi juga bisa mendongkrak perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini, Pras.
Ya, itu dia beragam langkah stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada sektor usaha di Indonesia yang memang tadi itu adalah langkah yang tepat karena tadi banyak sekali usaha-usaha atau bisnis-bisnis turunannya begitu ya, baik dari industri otomotif maupun ada satu lagi properti juga menjadi salah satu hal yang memang ini adalah memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya dan juga industri-industri turunannya di dalamnya. Dan kira-kira sejauh ini potensi kemudian bagaimana dengan tanggapan dari dunia usaha sendiri seperti apa nih dengan upaya pemerintah yang tadi sudah dijabarkan dalam mendongkrak ekonomi di kuartal kedua ini, Mangi? Ya, tentunya respon dari pelaku usaha, contohnya dari pelaku usaha di industri otomotif ini sangat merespon baik begitu ya langkah-langkah pemerintah untuk terus mendongkrak penjualan kendaraan bermotor baru dan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini. Dan tentunya tidak hanya sampai di situ, ke depannya pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan stimulus dan juga insentif kepada negara begitu ya untuk terus mendongkrak perekonomian agar tidak terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19. Kemudian kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda kebijakan apa saja yang akan dilakukan atau diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Indonesia di kemudian hari begitu ya. Yang pertama ini pemerintah akan memberikan stimulus berupa kredit untuk UMKM senilai 400 miliar rupiah dan hal tersebut mulai berlaku ya pada tanggal 20 April 2021 artinya bulan ini. Dan memang tujuannya ini adalah untuk meningkatkan permodalan debitur UMKM. Karena jika UMKM ini bisa kembali bergerak begitu ya, kembali bisa beroperasi begitu ya, artinya kontribusinya terhadap negara juga akan semakin banyak. Karena pada tahun-tahun sebelumnya kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia saja sudah besar sekali ya, bahkan mencapai 60%. Dan stimulus berikutnya yang akan diberikan oleh pemerintah adalah berupa program Bangga Berwisata di Indonesia. Kemudian dana yang dianggarkan untuk program tersebut ini mencapai 2 triliun rupiah. Dan tentunya hal tersebut juga untuk mendongkrak kembali sektor pariwisata di Indonesia yang memang sangat terpuruk akibat adanya pandemi COVID-19 begitu ya, untuk membantu industri turunan dari pariwisata contohnya seperti transportasi, kemudian juga perhotelan, restoran, tempat-tempat wisata dan lain-lain. Apalagi seperti Bali begitu ya Pras ya, yang memang sekitar 60% pendapatan masyarakat ini berasal dari pariwisata yang akhirnya pemerintah juga ingin kembali membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia agar sumbangan terhadap ekonominya atau sumbangan terhadap PDB-nya juga semakin besar. Kemudian, ternyata pemerintah juga akan memberikan stimulus berupa subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah pada momen Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional Lebaran nanti, Pras. Karena memang menurut pemerintah, momentum Ramadan dan juga Lebaran ini merupakan satu momen untuk bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, Pras. Dan di sisi lain, menurut Pras sendiri, adakah kebijakan lainnya yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak kembali perekonomian Indonesia, Pras? Ya, kita tahu ini menjadi salah satu langkah juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi ini juga ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah, yakni adanya pelebaran defisit dalam anggaran pendapatan belanja negara, Mangi dan juga pemirsa Aidex. Meskipun pemerintah juga sudah beberapa kali melakukan pelonggaran dari defisit yang sudah ditetapkan gitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana sudah bisa ataupun diberikan kesesuaian yang dikhususkan dengan adanya pandemi COVID-19 di atas 3% defisit yang akan dilakukan terhadap APBN kita. Tapi di satu sisi memang ini menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan, tidak hanya Indonesia sebenarnya. Banyak negara memang harus banyak mengorbankan dana yang lebih besar lagi untuk mendorong sektor usaha di tanah air. Baik yang usahanya kelas menengah atas maupun yang UMKM. Karena kita tahu usaha menengah, kemudian kita tahu ini juga UMKM menjadi salah satu penopang dari perekonomian Indonesia. Dan terbukti beberapa kali krisis yang terjadi di Indonesia. Kita tahu 2008, 2018, UMKM ini masih terbukti menjadi penopang bahwa ekonomi kita masih bisa bertahan hingga saat ini. Ini pun menjadi salah satu fokus yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Mangi. Jadi memang ini suatu hal yang mungkin kita harus bisa menerima begitu, sambil akan terus memperbaiki dari sebaran-sebaran defisit APBN lainnya. Karena di tahun 2020 lalu tercatat sekitar 6,09% ini defisit yang harus dialami oleh APBN kita di tahun 2020 lalu, Mangi.
Ya, karena memang pada tahun 2020 lalu seperti yang Pras sudah sampaikan ya, defisit APBN kita itu melebar ya, bahkan Iya. mencapai 6,09% dari PDB Indonesia. Padahal batas wajarnya ini hanya sekitar 3% yang akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memperbolehkan bahwa defisit APBN ini sudah boleh melebihi angka 3%. Karena pas jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020, ternyata anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan insentif dan stimulus bagi Indonesia karena adanya pandemi COVID-19 ya, ini mencapai 40 miliar dolar Amerika, Pras. Karena Oke. memang jika kita lihat lagi begitu ya, begitu banyak sekali stimulus dan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya lewat berbagai macam cara begitu ya, melalui insentif fiskal, kemudian juga lewat bantuan sosial berupa sembako ataupun bantuan berupa uang tunai, kemudian juga subsidi listrik, kemudian subsidi gaji dan masih banyak lagi yang akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa defisit APBN diperbolehkan melebihi 3% dari PDB Indonesia, Pras. Benar sekali Bang. Tapi yang menarik ingin saya garis bawahi juga tadi berbagai stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah sekarang menyasar kepada industri digital, e-commerce ya, di mana di situ memang ada kebijakan subsidi untuk ongkos kirim begitu ya, 500 miliar rupiah. Apa sebenarnya nih yang menjadi alasan latar belakang lagi-lagi kalau kita cermati kenapa yang dipilih subsidi ongkos kirim ini? Iya, Pras, karena lagi-lagi saya tegaskan subsidi ongkir ini diberikan oleh pemerintah ketika memasuki hari belanja online nasional di momen Lebaran. Karena Oke. memang momentum Ramadan dan Idul Fitri ini dianggap pemerintah sebagai momentum yang cocok untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga terutama di tengah pandemi COVID-19. Apalagi menurut pemerintah ya, sektor digital contohnya seperti transaksi online, belanja online ini merupakan satu sektor yang masih tumbuh positif, di mana sektor-sektor lainnya ini mengalami penurunan pendapatan yang akhirnya pemerintah secara tidak langsung ya memilih untuk memberikan stimulus berupa subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah menjelang Harbolnas Lebaran nanti begitu, Pras. Kemudian kita juga bisa saksikan bersama pemirsa untuk nilai transaksi e-commerce ya yang memang setiap tahunnya ini terus meningkat. Di mana pada tahun 2017 nilai transaksi e-commerce ya di Indonesia ini mencapai 42,2 triliun rupiah. Kemudian ketika memasuki 2018 kembali meningkat menjadi 105,6 triliun rupiah dan di 2019 meningkat lagi nih, Pras, menjadi 205,5 triliun rupiah dan di tahun 2020 ketika sudah ada pandemi COVID-19 begitu ya, bahkan meningkat lebih drastis lagi mencapai 266,3 triliun rupiah dan bisa kita simpulkan peningkatan transaksi di e-commerce begitu ya dari tahun 2019 sampai dengan 2020 dalam kurun waktu 1 tahun saja ini sudah mencapai 29,6% secara year on year. Kemudian alasan lainnya kenapa pemerintah akhirnya memberikan subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah di momen Harbolnas Lebaran nanti karena memang saat ini pemerintah masih memberlakukan PPKM. Kemudian ada juga larangan mudik Lebaran karena biasanya ketika memasuki momentum Ramadan dan Idul Fitri banyak sekali masyarakat yang saling berkunjung ke sanak saudara begitu ya. Tapi ketika adanya PPKM dan juga larangan mudik ini secara tidak langsung membatasi aktivitas dan kegiatan masyarakat. Tapi di sisi lain masyarakat tetap bisa berkirim hantaran dengan cara belanja online yang akhirnya pemerintah memberikan subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah. Kemudian Harbolnas untuk Lebaran ini juga akan berlaku mulai dari H-10 Lebaran sampai dengan H-5 Lebaran nanti sesuai dengan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam tayangan berikut ini. Kita juga mendorong hari belanja nasional, yang hari belanja nasionalnya adalah di H-10 dan H-5, di mana untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar. Nah tentu dengan demikian pemerintah melihat bahwa untuk mendorong konsumsi ada 5 program. Ya, dan ternyata subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah ini hanya berlaku bagi barang-barang lokal begitu ya, bukan bagi barang-barang impor yang memang dijual secara online. Kemudian menurut Pras sendiri, apakah kebijakan subsidi ongkir senilai 500 miliar rupiah ini sudah tepat diberikan oleh pemerintah untuk mendongkrak perekonomian? Adakah manfaat yang bisa dirasakan, Pras, bagi pihak-pihak tertentu dari stimulus berupa subsidi ongkir ini, Pras?
Ya, kalau kita bicara manfaat begitu yang akan dirasakan oleh pelaku usaha maupun konsumen sebenarnya banyak juga dengan dana 500 miliar yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini terkait dengan subsidi ongkos kirim. Misalnya untuk industri digital sendiri kita tahu e-commerce yang sudah berkembang ini pun juga akan diuntungkan. Kemudian dengan kondisi seperti ini juga menjadi angin segar ini bagi industri logistik di Indonesia karena mereka kita tahu juga menjadi salah satu bisnis yang berkembang cukup pesat ya dengan adanya e-commerce. Mereka sekarang mulai bergeliat dengan sangat pesat begitu dengan kita tahu pemesanan dari rumah sekarang sudah bisa, makanan, barang-barang apapun yang kita inginkan semuanya tersedia secara digital dan tinggal menunggu saja di rumah, barang-barang sudah sampai di rumah. Itu menjadi salah satu juga penopang lah bisa dikatakan ya untuk aktivitas ekonomi di Indonesia dan bagi sisi pelaku usahanya, baik yang UMKM maupun kelas menengah lainnya, mereka bisa meningkatkan produksinya. Karena tadi dengan adanya free ongkir mungkin akan banyak bertambah ini. Semakin banyak Mangi dan juga pemirsa masyarakat ataupun saya pribadi dan juga mungkin Mangi nanti akan banyak lagi membeli barang-barang melalui e-commerce begitu dengan menggunakan fasilitas free ongkir tadi. Dan dengan adanya peningkatan produksi dari pelaku UMKM ataupun usaha tadi, akhirnya di situ ada lagi tenaga kerja yang masih untuk terjamin lah paling tidak dari jangka waktu mereka untuk mereka melakukan kegiatan usaha. Dan di sisi lain ada penciptaan lapangan kerja baru. Apabila ini terus bertambah durasinya dalam artian produksinya, kemudian waktu mereka melakukan produksinya, tentu mereka membutuhkan tenaga kerja baru nih dalam menyiapkan ataupun memproduksi produk-produk yang mereka jajakan melalui digital atau e-commerce tadi, Mangi. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian masyarakat atau saya pribadi juga akan merasakan dampak yang sangat positif. Saya ada dana yang harus disimpan misalnya untuk biasanya ongkos kirim sekarang menjadi bebas ongkos kirim begitu Mangi. Betul sekali Pras, dan memang jika semakin banyak tenaga kerja yang terserap begitu ya akibat dari produksi yang meningkat, ini artinya akan ada siklus ekonomi yang terus berputar. Kemudian jika siklus ekonomi ini terus berputar artinya juga akan semakin banyak ya kontribusi dari masyarakat terhadap negara, contohnya lewat pembayaran pajak dan lain-lain. Kemudian saya tegaskan lagi, subsidi ongkir ini hanya berlaku bagi barang-barang lokal atau barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri, bukan bagi barang yang diimpor kemudian dijual secara online. Nah, secara tidak langsung ini juga akan meningkatkan daya saing produk lokal dalam negeri, Pras. Kemudian menurut pemerintah ya di sisi lain, dengan diberikannya stimulus berupa subsidi ongkir 500 miliar rupiah ini juga bisa menjadi titik tengah, Pras. Karena di sisi lain sebenarnya pemerintah ini tetap ingin melandaikan kurva COVID-19, tapi di sisi lain juga pemerintah tetap ingin mendongkrak konsumsi rumah tangga dan dengan memberikan subsidi ongkir ya senilai 500 miliar rupiah ini dinilai sebagai titik tengah dan sudah jalan yang tepat begitu ya untuk mendongkrak perekonomian dan juga tetap melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia. Selain itu juga bisa merangsang daya beli masyarakat yang memang beberapa waktu lalu bahkan hingga saat ini masih tertunda begitu ya karena memang masih adanya pandemi COVID-19, Pras. Baik, Mangi, nextnya ini singkat saja, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam menerapkan kebijakan free ongkir tadi? Baik, di sisi lain begitu ya, selain pemerintah harus memberikan beberapa stimulus bagi masyarakat, pemerintah juga harus memperhatikan nih agar bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, contohnya seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan bantuan-bantuan lainnya juga harus mulai diberikan dan juga harus tepat sasaran. Jadi agar bisa balance nih Pras, pemerintah sudah memberikan subsidi ongkir ya, stimulus berupa subsidi ongkir senilai 500 rupiah, tapi di sisi lain pemerintah juga harus terus mendorong atau fokus dalam pemberian bansos kepada masyarakat. Jadi antara supply dan demand-nya ini kedepannya bisa lebih seimbang lagi begitu Pras. Apalagi pemerintah juga sudah menyatakan ya bahwa bagi ASN THR ini harus dibayar full. Nah ini juga merupakan sebenarnya satu dorongan ya agar subsidi atau stimulus subsidi 500 miliar rupiah ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya, Pras. Baik, Mangi, tinggal ditunggu nanti lebih lanjut aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah ya terkait dengan kebijakan free ongkir tadi, apalagi nanti ada Harbolnas juga yang menjadi momentum juga penguatan industri digital dan juga akan menopang ekonomi Indonesia. Terima kasih banyak, Mangi. Terima kasih, Pras.